Assalamualaikum, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang perhitungan biaya berdasarkan aktivitas alat bantu pembuatan keputusan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Tansa Raharjo Wibisono, Konita Salsabila, Syaldila Maharani, dan Nadia Clarisandi. Baiklah, pembahasan pertama ialah ABC atau Activity Based Costing. Activity-based costing adalah sebuah metode akuntansi yang mengidentifikasi dan menetapkan biaya untuk aktivitas overhead dan kemudian menetapkan biaya tersebut untuk produk. Selanjutnya, karakteristik ABC atau Activity-based costing. Karakteristik Activity-based costing adalah yang pertama, biaya produksi dan non-produksi dibebankan ke produk. Yang kedua, beberapa biaya produksi tidak dimasukkan ke biaya produk. Yang ketiga, ada sejumlah cost pool BOP, setiap pool dialokasikan ke produk dan objek costing lainnya dengan menggunakan ukuran khusus aktivitas masing-masing. Yang keempat, ada basis alokasi. Basis alokasi biasanya berbeda dengan basis alokasi di dalam sistem akuntansi biaya tradisional. Activity-based costing menggunakan lebih dari satu jenis cost driver. Yang terakhir, ada tarif overhead atau tarif aktivitas disesuaikan dengan kapasitas aktivitas, bukan dengan kapasitas yang dianggarkan. Selanjutnya, terdapat dua tahap yang digunakan dalam menerapkan ABC atau Activity Based Costing, yaitu yang pertama ada dilakukan identifikasi aktivitas dan atributnya melalui wawancara dan survei. Informasi ini memungkinkan pembuatan kamus aktivitas. Yang kedua, ada penelusuran biaya dari setiap kelompok overhead ditelusuri ke produk. Selanjutnya, aktivitas berdasarkan tujuan. Sesuai dengan tujuan perhitungan biaya produk, aktivitas dapat diklasifikasikan dalam 4 kategori umum, yaitu yang pertama, ada aktivitas tingkat unit. Aktivitas ini dilakukan setiap suatu unit diproduksi, contohnya itu pengujian produk. Yang kedua, ada aktivitas tingkat batch. Aktivitas ini dilakukan setiap suatu batch barang yang diproduksi. Contohnya itu penyetelan dan penanganan bahan. Yang ketiga, ada aktivitas tingkat produk. Yang ketiga, ada aktivitas tingkat produk. Aktivitas ini dilakukan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi oleh perusahaan. Contohnya pemasaran produk dan rekayasa produk. Yang keempat, ada aktivitas tingkat fasilitas. Aktivitas ini biasanya yang menopang proses umum manufaktur suatu pabrik. Contohnya manajemen pabrik dan penyusutan pabrik. Selanjutnya, tahap penerapan Activity Based Costing atau ABC. Terdapat 5 tahapan dalam penerapan Activity Based Costing. Yang pertama, mendefinisikan aktivitas, pool biaya aktivitas, dan pengukuran aktivitas. Yang kedua, membebankan biaya overhead ke pool biaya aktivitas. Yang ketiga, menghitung tarif aktivitas. Selanjutnya, yang keempat, membebankan biaya ke objek biaya dengan menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Dan yang terakhir, menyiapkan laporan manajemen. Selanjutnya, yaitu perbedaan penggunaan harga pokok produk tradisional dengan metode ABC. Menurut Tunggal yang dikutip pada tahun 2000, Lambert dan Whitworth tahun 1996 dan Adi tahun 2005 yang menggambarkan tentang perbedaan antara penggunaan sistem ABC dan sistem biaya tradisional, yaitu antara lain untuk ABC dasar alokasinya ada pada aktivitas dan sistem tradisional ada pada unit produksi, jam tenaga kerja dan sebagainya. Sedangkan untuk fokus pengukuran, ABC terfokus pada biaya, kualitas, skala produk, data keuangan dan waktu, sedangkan untuk sistem tradisional berfokus pada kinerja keuangan jangka pendek. Sedangkan untuk klasifikasi biaya yaitu ABC, biaya variabel jangka pendek, biaya variabel jangka panjang, dan biaya tetap. Sedangkan sistem tradisional yaitu biaya variabel dan biaya tetap saja. Tim ABC menggunakan proses 2 langkah untuk membandingkan biaya produk tradisional dan ABC. Pertama, tim menyajikan margin produk yang dilaporkan dengan sistem biaya tradisional. Kemudian dibandingkan perbedaannya antara produk margin tradisional dan ABC.
Perbedaan lainnya adalah metode ABC yang tujuannya untuk product costing, sedangkan metode tradisional tujuannya untuk inventory level. Dan metode ABC ruang lingkupnya pada tahap desain, produksi, tahap pengembangan, sedangkan metode tradisional itu fokusnya pada tahap produksi saja. Lalu untuk periode, metode ABC ini menggunakan daur hidup produk, sedangkan metode tradisional periodenya adalah periode akuntansi. Lalu untuk teknologi yang digunakan, metode ABC menggunakan komputer telekomunikasi, sedangkan metode tradisional menggunakan metode manual. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan menggunakan metode tradisional. Kelebihan metode tradisional adalah mudah diaudit karena jumlah cost driver tidak terlalu banyak. Lalu mudah diterapkan karena tidak banyak memakai cost driver dalam pengalokasian biaya overhead pabrik. Sedangkan kelemahannya yaitu menekankan pada tujuan penentuan harga pokok produk yang dijual. Lalu untuk biaya overhead pabrik terlalu memusatkan pada distribusi dan alokasi biaya overhead. Dan biaya yang ditimbulkan dalam metode ini oleh faktor tunggal, misalnya volume produk atau jam kerja langsung, dan informasi biaya yang terdistorsi mempengaruhi pengambilan keputusan. Lalu metode ini juga menggolongkan biaya langsung dan tidak langsung, biaya tetap dan variabel hanya berdasarkan faktor penyebab tunggal, misalnya volume produk. Lalu metode ini menekankan kerja jangka pendek dan metode ini tidak banyak memerlukan alat-alat dan teknik-teknik yang canggih. Lalu metode ini juga kurang menekankan pentingnya daur hidup pada produk. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan metode ABC. Untuk kelebihannya, dalam metode ABC, manajemen dapat melakukan kontrol yang lebih baik terhadap overhead, sekaligus dapat mengetahui aktivitas untuk produk yang menggunakan overhead lebih banyak. Lalu metode ini juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan dapat melakukan analisis yang lebih akurat mengenai volume. Untuk kelemahannya, aplikasi pada metode ini membutuhkan tenaga, waktu, komitmen yang tinggi mulai dari tingkat pelaksanaan hingga manajemen. Lalu metode ini juga memerlukan database yang lebih detail dan metode ini tidak ditujukan untuk produk yang variasinya tidak banyak. Soal, PT Sinar Tbk menjual dua produk yaitu tas AB dan BC. Datanya akan disajikan sebagai berikut. Untuk volume produksi AB itu 20.000 dan untuk BC 30.000. Untuk harga jual AB 14.000 dan BC 7.000. Untuk biaya utama AB 8.000, untuk BC 4.000 dan untuk jam kerja langsungnya AB 6.000 dan BC 10.000. Akuntan manajemen PT Sinar Tbk mengidentifikasi aktivitas kos yang dianggarkan. Datanya sebagai berikut. Aktivitas rekayasa anggaran kosnya 400.000, untuk setup 2 juta, untuk perputaran mesin 3 juta, untuk pengemasan 300.000. Setelah ditotal hasilnya yaitu 5.700.000. Aktivitas sesungguhnya produk AB dan BC disajikan data sebagai berikut. Untuk aktivitas rekayasa, untuk AB 5.000, untuk BC 8.000, jadi totalnya 13.000. Untuk setup AB 500 dan BC 600, jadi totalnya 1.100. Untuk aktivitas perputaran mesin AB 60.000 untuk dan BC 110.000 dan di total 170.000. Dan untuk pengemasan AB 5.000 dan BC 20.000. Totalnya menjadi 25.000. Apa yang ditanyakan? Yang pertama, hitunglah biaya per unit menggunakan metode tradisional atau konvensional. Yang kedua, hitunglah biaya per unit menggunakan metode ABC, Activity Based Costing. Cara menjawabnya, yang pertama, menghitung biaya per unit menggunakan metode tradisional, yaitu total jam kerja langsung sama dengan jam kerja langsung AB ditambah jam kerja langsung BC, yaitu 6.000 ditambah 10.000 sama dengan 16.000. Setelah itu, tarif overhead pabrik dibagi dengan jam kerja langsung atau JKL, 5.700.000 dibagi 16.000, jadi totalnya 356,25 JKL atau jam kerja langsung. Biaya overhead yang dibebankan untuk produk AB totalnya itu 2.137.500. Cara mencarinya adalah biaya JKL per unit dikali JKL, yaitu 356,25 dikali 6.000. Untuk BC, totalnya itu 3.562.500. Cara mencarinya sama, biaya JKL per unit dikali JKL, 356,25 dikali 10.000. Setelah itu untuk produk AB unitnya ada 20.000 dan untuk produk BC unitnya 30.000 dan untuk produk AB overhead per unitnya yaitu cara mencarinya total dibagi unit. Jadi untuk produk AB itu 106,875 dan untuk BC itu 118,75. Menghitung biaya per unit produk. Untuk biaya utama untuk AB itu 160 juta
cara mencarinya adalah 8.000 dikali 20.000. Untuk biaya overheadnya 7.125.000. Cara mencarinya adalah 356,25 dikali 20.000. Untuk total biaya 167.125.000. Unit produksinya 20.000. Jadi biaya per unit untuk AB adalah 5.356,25. Dan untuk BC biaya utamanya itu 120 juta dengan 4.000 dikali 30.000. Biaya overheadnya 10.687.500. Cara mencarinya 356,25 dikali 30.000. Total biaya BC 121.687.500. Dan untuk unit produksi BC itu 30.000. Jadi biaya per unit BC adalah 4.065,25. Setelah itu kita menghitung biaya per unit menggunakan metode ABC, Activity Based Costing, yaitu nomor 2. Cara mencarinya yaitu menghitung tarif aktivitas. Aktivitas rekayasa itu total biayanya 400.000, untuk setupnya 2 juta, untuk perputaran mesin itu 3 juta, untuk pengemasan 300.000. Jadi totalnya 5.700.000. Untuk konsumsi aktivitas untuk rekayasa itu 13.000, untuk setup yaitu 11.000, untuk perputaran mesin 170.000, untuk pengemasan 25.000. Jadi untuk konsumsi aktivitas totalnya 219.000. Untuk tarif aktivitas untuk rekayasa yaitu Rp30,77, untuk setup itu 181,81, untuk perputaran mesin 17,65, dan untuk pengemasan 12. Artinya total tarif aktivitasnya itu Rp242,23. Untuk biaya overhead yang dibebankan untuk produk AB itu untuk aktivitasnya rekayasa dengan tarif 30,77, untuk setup 181,81, untuk perputaran mesin 17,65, untuk pengemasan yaitu 12. Totalnya jadi untuk tarifnya Rp242,23. Untuk aktivitas rekayasa konsumsinya 5.000, untuk setup 500, untuk perputaran mesin 60.000, untuk pengemasan 5.000. Jadi total konsumsinya itu 70.500. Untuk aktivitas rekayasa total BUP-nya itu 153.850, untuk setup 90.905, untuk perputaran mesin 1.059.000, untuk pengemasan 60.000. Jadi total BUP itu 1.363.755. Setelah itu untuk BUP unit untuk rekayasa, untuk aktivitas rekayasa itu 30,77, untuk setupnya 181,81, untuk perputaran mesinnya itu 17,65, dan untuk pengemasan 12. Artinya BUP per unit itu totalnya Rp242,23. Untuk produk BC, aktivitas rekayasa tarifnya itu 30,77, untuk setup 181,81, untuk perputaran mesin itu 17,65, untuk pengemasan itu 12. Artinya totalnya untuk tarifnya itu Rp242,23. Untuk konsumsi untuk aktivitas rekayasa itu 8.000, untuk setup 600, untuk perputaran mesin 110.000, untuk pengemasan itu 20.000. Jadi konsumsi totalnya itu 138.600. Untuk total BOP untuk aktivitas rekayasa itu 246.160, untuk setup 109.086, untuk perputaran mesin 1.941.500, untuk pengemasan 240.000. Jadi total BUP-nya 2.536.746. Untuk BUP per unitnya untuk aktivitas rekayasa itu 30,77, untuk setup 181,81, untuk perputaran mesin 17,65, untuk pengemasan itu 12. Jadi total BUP per unit itu totalnya Rp242,23. Dan untuk menghitung biaya per unit produknya, untuk biaya utama AB itu 160 juta, untuk biaya overhead 4.844.600, untuk total biayanya untuk AB 164.844.600,
untuk unit produksi itu 20.000. Jadi biaya per unit untuk AB adalah 8.242.023. Dan untuk BC itu biaya utamanya 120 juta, untuk biaya overhead untuk BC 7.266.900, untuk total biaya untuk BC 127.266.900, dan untuk unit produksinya adalah 30.000. Dan jadi biaya per unit untuk BC adalah 4.242.023. Sekian pemaparan dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.